Nah, materi hari ini kita mau bahas tentang etika komunikasi daring dan luring. Sebelumnya di sini pas waktu SMA gimana nih kalau kalian berkomunikasi? Ini waktu SMA daring semua kan? Iya kan? Iya Ada Kak, yang mulai dari kelas 11 semester 2 Kak. sampai lulus nggak pernah ke sekolahan? Atau pas waktu Nggak pernah ambil lagi. ijazah aja? Ambil ijazah aja Kak. Ambil ijazah dari Kak. Oke. Nah, ada yang tahu nggak di sini kalau misalnya kita etika komunikasi waktu daring itu kayak gimana? Misalnya ke guru kalau misal di SMA kayak gimana? Ada yang mau ini nggak berbagi gitu sharing? Mau sharing Kak? Ya boleh. Dari Yulianti Kak ya. Iya. Gimana tuh? Kalau Yuli sendiri menurut Yuli kalau etika berkomunikasi daring itu yang pasti harus memperhatikan kata-katanya kayak apalagi kan kalau chat kadang itu ada kita nggak bermaksud ngomongnya kurang baik tapi ternyata penafsiran karena tanda baca atau karena kesalahan penulisan kata jadi orang nganggapnya jadi kurang baik gitu Kak. Jadi yang paling utama itu harus memperhatikan kata-kata, harus memastikan sopan. Kalau perlu kita kita baca beberapa kali dulu sebelum dikirim Kak supaya pasti kalau perkataan kita benar-benar sopan dan bisa diterima dengan baik oleh lawan bicara Kak. Ya, itu benar banget. Jadi kita harus perhatikan tanda baca juga. Nanti di sini juga kita bakal mempelajari gimana sih susunan kalau misalnya kita mau berkomunikasi kita mau berkomunikasi sama dosen ataupun teman sebaya kita secara daring atau luring. Nah, kalau misalnya komunikasi antara misalnya teman kita yang udah selama dari lahir lah kita temenan, itu akan beda sama dengan komunikasi kita dengan teman yang kalian sekarang ini nih, yang baru ketemu 1 bulan dan 2 bulan. Jadi ada etika yang kita harus jaga. Apalagi sekarang kalian mahasiswa. Nah, mahasiswa itu juga harus menjaga kedewasaannya dalam berkomunikasi. Oke. Jangan sekarang kalian juga bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang nggak bagus itu lebih dilatih agar tidak terjadi ada pengucapan yang salah gitu. Oke, keren. Yulianti ya? Iya Kak. Sip, udah gue catat namanya. Keren, aktif. Oke. Selanjutnya ke outline. Nah, nanti kita bakal bahas tentang apa sih pengertian dari etika itu, terus juga bakalan ada bagaimana cara berkomunikasi secara langsung, ada tekniknya namanya REACH, terus juga ada komunikasi virtual, bagaimana sih kita berkomunikasi secara virtual kepada dosen atau yang lainnya. Dan ini juga bakalan dijadikan tugas untuk hari ini. Nah, apa sih etika itu? Etika itu uh, adalah sebuah nilai yang baik atau buruk dari moral yang kalian punyai. Kalian kan punya misalnya gini, di Amerika kalau misalnya sendawa itu dianggap tidak bermoral, sedangkan di negara kita sendawa itu biasa-biasa aja kan, ya manusia bersendawa lah habis makan. Nah, itu adalah contoh etika yang berbeda dari segi moral yang kita gunakan. Nah, di sini karena kita sebagai mahasiswa, ini kita adalah moral yang kita pegang adalah moral seorang yang berwawasan tinggi, berwawasan luas sebagai seorang mahasiswa. Nah, selanjutnya cara komunikasi yang beretika. Ada konsepnya, yaitu REACH. Bentar ya, saya ada yang Nah, REACH. Apa REACH itu?
Jadi agar komunikasi dapat berjalan efektif, kita perlu ada namanya memahami tentang ini adalah 5 Invisible Laws of Effective Communication dalam bukunya. 5 ini disebut ada respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Nah, kok balik lagi? Nah, apa aja ketika komunikasi secara langsung itu? Pertama, kita harus respect. Rasa hormat dan sikap menghargai merupakan hukum pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Suatu komunikasi yang dibangun atas dasar sikap saling menghargai dan menghormati akan membangun kerjasama di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Terus juga kalian harus berempati ketika berkomunikasi. Empati ini adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati itu kita adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Ada dari Stephen Covey, seek first to understand understand then be understood to build the skill empathic listening that inspire openness and trust. Ini yang disebut dengan komunikasi yang empatik. Dengan memahami dan mendengarkan orang lain terlebih dahulu, kita dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan yang diperlukan dalam membangun kerjasama atau sinergi dengan orang lain. Sikap empati akan memampukan kita untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang memudahkan penerima pesan menerimanya. Nah, selanjutnya itu ada audible. Penyampaian pesan dapat didengar atau mudah dipahami. Dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengarkan terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible ini berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Hukum audible ini menyatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui media atau delivery channel sedemikian hingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Hukum ini mengacu pada kemampuan kita untuk menggunakan berbagai media maupun perlengkapan ataupun bantuan audiovisual yang akan membantu kita agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik seperti saat ini. Dalam komunikasi personal, hal ini berarti bahwa pesan disampaikan dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan. Jadi jangan sampai kalian nyerocos aja. Nyerocos maksudnya kayak kalian lagi marah. Kalian lagi marah, kalau misalnya lagi marah berarti pesan yang kalian sampaikan mungkin mulut kalian tuh kayak kemana gitu, tidak dapat dimengerti dengan baik. Makanya kalau misalnya marah, kalian harus tenang dan menjaga kemampuan bahasa kalian, cara berkomunikasi kalian tetap dapat dimengerti walaupun kalian lagi marah. Nah, selanjutnya itu ada clearly atau clarity. Adalah kejelasan dari pesan yang kalian sampaikan itu tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Kecuali kalau misalnya kalian berkomunikasi secara diplomasi atau politik, ini mungkin bisa kalian ini terserah kalian bisa mau clarity-nya jelas atau tidak. Nah, kesalahan penafsiran dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Clarity juga diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi dalam berkomunikasi. Kita perlu mengembangkan sikap terbuka. Tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya kepada penerima pesan, dari penerima pesan ataupun anggota tim kita. Karena tanpa keterbukaan akan timbul sikap saling curiga, dan pada gilirannya akan menurunkan semangat dan antusiasme kelompok atau tim kita. Terus juga terakhir ada humble, rendah hati dan mau menerima kritik dan saran. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan unsur yang pertama, yaitu membangun rasa menghargai orang lain yang diberi pesan.
sikap rendah hati dapat dikatakan sebagai bentuk penghargaan komunikator terhadap si komunikan sebagai penerima pesan. Nah, ini ngerti kan? Oke. Nah, selanjutnya, ketika kita kalau misalnya komunikasi secara langsung, itu kita jangan lupa 5S. Ada senyum dulu, terus sapa, salam, santun, dan sopan. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan nggak? Kalian pas waktu komunikasi langsung ada kayak ada masalah gitu, pernah dapat masalah ketika komunikasi langsung atau gimana? Ada yang mau share cerita nggak? Nggak ada ya? Ya, gimana tuh? Muhammad Arka ya. Kalau misalkan sama guru sih ya biasanya komunikasinya formal ya. Tapi tergantung sih kalau misalnya seberapa dekat dulu sama gurunya. Atau biasanya ada guru soalnya atau sempat dari temen dengar katanya ada dosen yang apa ya, mungkin buat mahasiswa lumayan asik ya. Jadi cara bicaranya nggak terlalu formal komunikasinya. Kalau misalnya ke temen gitu, pernah nggak kamu kayak ada yang kayak sakit hati gitu pas waktu kamu berkomunikasi sama dia, terus jadi sekarang jadi berantem gitu? Enggak sih, nggak terlalu suka pertikaian. Jadi kalau misalkan ngomong itu agak terlalu ngejaga perasaan orang. Kecuali kalau emang udah benar-benar sama temen deket gitu, baru ngomongnya terus terang aja nggak apa-apa gitu. Kayak misalnya ngejek bercanda lah gitu. Iya. Tapi hati-hati juga dalam mengejek. Iya, ada batasan-batasan tertentu yang nggak bisa kan? gitu. Iya. Ada batasannya. Mantap. Ada off limit. Mantap. Gue panggil lu siapa nih? Arka? Raka boleh, RK boleh. Raka ya? Oke. Iya. Makasih Raka udah bagi ceritanya. Keren. Iya, sama-sama. Nah, selanjutnya tuh ada komunikasi virtual. Nah, sekarang kan karena kita terpaksa nih ya, yang awalnya kita bisa berkumpul bareng cuman karena COVID gini juga sekarang kita pakai Meet, pakai Teams ini kan. Terus juga ada yang bisa dari surat, sekarang kita bisa lewat email atau WhatsApp buat berkomunikasinya. Nah, apa sih komunikasi virtual itu? Intinya komunikasi yang penyampaiannya itu melalui server. Jadi misalnya kita pakai HP, terus kita misalnya sambungkan ke internet, dari internet ke server WhatsApp-nya, dari server WhatsApp-nya ke internet lagi, baru ke penerima pesan. Tapi ini dengan cepat. Nah, bagaimana kita beretika ketika berkomunikasi secara daring? Di sini saya akan mengajarkan tentang bagaimana etika ketika bicara dengan dosen. Pertama, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu. Terus habis itu perkenalkan nama, asal jurusan dan angkatan. Nama saya Ivori Hanif, Teknik Perminyakan, angkatan 2018. Sebutkan maksud dan tujuan menelpon. Nah, misalnya saya ingin maksud saya menelpon Ibu karena menanyakan perihal kelulusan saya, surat kelulusan saya. Terus baru ucapkan salam penutup. Jadi kalau misalnya penutup, terima kasih Bu sebelumnya dan lain sebagainya. Nah, begitupun dengan kalau misalnya kita SMS atau chat atau WhatsApp. Ya, ada salam pembuka, perkenalan nama, terus sebutkan kalian dapat nomor dosen ini dari mana. Kalau misalnya kalian baru pertama kali chat ibunya atau dosen kalian, terus juga sebutkan maksud dan tujuan kalian, singkat dan jelas. Habis itu ucapkan salam penutup. Nah, contohnya, yang sebelah kanan
itu adalah contoh yang salah. Selamat siang Pak Reno, saya menanyakan tugas saya bisa dikumpulkan di mana Pak? Pertama, ini apa namanya? Kalau kalau misalnya kalian dapat nomor email baru, dari mana Pak Reno ini tahu nama kalian kan? Terus juga dosen itu nggak cuma ngajar satu kelas saja, dia banyak kelas-kelas yang lain, bahkan nama mata kuliahnya juga beda-beda kan. Dan bayangkan aja satu kelas itu kalau di teknik perminyakan, kalau yang di daring sekarang itu ada 100 orang kan. Nah, kalau misalnya dia ngajar 3 kelas sudah 300 orang. Dan itu makanya kita harus memperkenalkan dulu siapa kita, terus juga jangan terlalu singkat seperti ini. Ini adalah contoh yang baik. Pertama kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus baru kita menyapa sesuai panggilannya, misalnya Pak Reno. Namanya kan nggak tahu itu siapa dosennya. Terus habis itu menyebutkan identitas kita. Terus alasan perolehan data pribadinya buat apa. Terus ungkapkan empati jika terpaksa menghubungi di luar jam kerja. Misalnya, kan kalau misalnya di UP itu jam kerja dari jam 4 sampai dari jam 8 malam, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, kalau misalnya kalian hubungi tiba-tiba jam 8 malam, kalian harus ini, mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Ini penting. Misalnya jika tidak hari ini ditandatangani maka saya tidak lulus. Itu bisa aja. Nah, terus juga inti pesan yang kalian sampaikan itu padat. Terus juga ada salam penutup dan terima kasih dan begitu. Nah, kalau mengirim email juga sama. Jadi kalau misal mengirim email jangan lupa subjeknya itu dikasih. Di sini kan ada UAS, teori komunikasi, Sinta, Amira, terus NIM kalian. Jangan lupa nama subjek itu penting kan? Karena bayangkan aja kalau misalnya kalian buka email, terus ini nggak ada subjeknya, tiba-tiba cuman ada ini aja, apa namanya, filenya aja, poster Sinta 10-16. Itu kan menurut saya tidak beretika kan. Nah, pertama itu harus ada subjeknya, terus ada ucapan salamnya, menyebutkan identitasnya siapa, terus tujuannya seperti apa, inti pesannya. Di sini dia bersama email ini melampirkan ujian akhir semester. Ada paper esainya, ada posternya, ada peer review-nya. Terus bagian itu ada salam penutup. Dan terakhir kalian ada identitas penutup signature. Nih, best regard, Sinta Amira. Dan jangan lupa cantumkan kalau bila perlu ya ini ya, cantumkan nomor HP-nya, misalnya 082345678910. Kalian cantumkan di bawah. Biar kalau misal terjadi sesuatu kalian tidak bisa dihubungi lewat email, Bapak yang bersangkutan, Pak Reno ini dapat menghubungi kalian, begitu. Nah, udah segitu aja buat materi komunikasi ini. Nah, selanjutnya ada yang mau didiskusikan nggak? Mungkin aku tanya aja deh. Diana, menurut kamu gimana tadi cara berkomunikasi dengan dosen? Apa dulu yang kamu harus sampaikan ketika kamu balas WA dari dosen? Enggak, kamu mau WA ke dosen ya? Kedengeran kan? Halo? Suara aku Iya, gimana? kedengaran Kak. Oke. Diana gimana? Oh, kayaknya dia lagi ini deh. Apa namanya? Gangguan aja. Raka deh. Menurut lu gimana etika lu kalau misalnya menyampaikan sesuatu di WhatsApp? Apa dulu yang harus
lu sampaikan? Ya, salam dulu, habis itu Salam. Nah, selamat pagi, ya. nama, ya pokoknya data diri kayak jurusan dan lain-lain. Habis itu isi pesannya apa yang mau disampaikan gitu kan? Ya. Nah, habis itu kalau misalkan di luar jam kerja atau jam pelajarannya, kayak apa ya, nyampain permintaan maaf, bukan permintaan maaf sih, tapi jatuhnya kayak kayak nggak apa ya, maksud kita tuh ngirim pesan itu apa, biar nggak apa ya, gimana sih, jadi maksud kita ngirim pesan itu ini nggak ngeganggu dosennya. Iya, kamu kayak berempati gitu kan karena Iya itu di luar maksudnya. jam kerja. Oke, mantap. Di sini udah ada nyoba dosen nggak? Kenapa? Ada yang pernah nyoba hubungi dosen nggak? Misalnya ada yang pernah nyobain hubungin kemahasiswaan atau yang lainnya? Ada yang pernah gitu nggak? Belum ada ya? Belum ya? Belum sih, Kak. Nah, Kak. Kenapa? Pernah? Belum pernah. Malah belum pernah. Oke, kita lanjut ke etika komunikasi sosial ya, di media sosial. Di sini pada punya media sosial kan? Ada. Punya, Kak. Ada media sosial kan? Nah, kalau di media sosial, udah kelihatan kan? Ini medianya tutupan. Kalau misalnya di media sosial itu pernah banyak kasus kan, misalnya ada yang kasus pelanggaran UU ITE atau yang lainnya. Kalian pernah punya teman nggak yang kena kasus dia ngepost sesuatu di media sosial terus dia viral terus dia terus dia kayak bermasalah di kehidupannya? Ada nggak? Belum ada. Belum ada, Kak. Banyak kan Belum artis, ada Kak. sih, Kak. Belum ada. Saya kan artis. Beneran belum ada kalian bermasalah di media sosial? Atau ada yang nge-DM kalian nge-post sesuatu nih, tiba-tiba ada yang nge-DM kalian, suruh hapus. Pernah nggak? Untungnya belum ada sih, Kak. Belum pernah sih, Kak. Enggak. Jangan sampai ya. Nah, kamera. Ada studi di Midwestern University bahwa 40%, kurang dari 40% mahasiswanya itu ngeposting foto di Facebook dan mendapatkan masalah. Walaupun mereka 90% di antara mereka itu walaupun 90% dari mereka itu merasa ini biasa-biasa aja kok, temennya juga ngeposting kayak gini juga. Nah, ini ada ethical issue di sosial media. Pertama ada open interpretasi. Jadi orang itu bebas untuk merinterpretasi pesan yang kalian posting di media sosial. Misal di IG, kalian foto terus lagunya sedih. Orang kan menginterpretasinya kalian pasti lagi punya masalah. Bebas dong orang. Atau lagunya sedih, orang ini caper. Bisa aja kan orang berinterpretasi berbeda-beda. Nah, impresi opini dapat disalahartikan menjadi kebenaran yang mutlak. Ini yang berbahaya. Jadi interpretasi itu di sosial media tuh banyak banget. Terus misalnya kalian foto apa ya? Jadi lanjut aja ya. Kita moral development. Nah,
ada isu-isu toleransi, ada perbedaan nilai dan tradisi. Misalnya ini teman gue yang kalau misalnya dia kan karena dia di Amerika, dia itu kan fotonya tuh cuman gimana ya? Fotonya nggak senonoh kalau orang Indonesia kan. Kalau orang Indonesia kan kayak masih pakai baju lah, dia kayak pakai yang atas sama yang bawah aja. Dan itu menurut gua itu kurang bermoral, dan itu adalah Kak, kayak tata busananya beda gitu kan? Ya, tata busananya beda. Terus juga ada isu toleransi yang kalau misalnya ngepost tentang agama A dan agama B dan lain sebagainya itu berbahaya banget. Terus juga ada trust dan transparansi tentang opini, tentang isu sosial dan norma privasinya. Terus ada equality dan fairness, social media attack dan cyberbullying. Di sini ada yang pernah kena cyberbullying nggak? Misalnya di sosial media kalian foto terus kok kamu gendutan, itu udah cyberbullying loh. Di body shaming ya Kak? Body shaming, ya body shaming. So cantik lu, so ganteng lu, itu cyberbullying, termasuk sosial media attack. Dan itu ada undang-undangnya yang mengatur. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, itulah mengapa kita penting mengetahui tentang etika dan hukum berkomunikasi secara daring. Jadi, kita diatur dalam undang-undang itu, ada pasal 27, yaitu larangan penyebaran pencemaran nama baik. Ini yang dipakai sebagai pasal-pasal karet, pencemaran nama baik lah, terus juga asusila, perjudian, dan pengancaman. Nah, itu pasal 27. Pasal 28, larangan penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian berdasarkan unsur sara. Pasal 29, larangan tentang menyebarkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Kalau misal kita perhatikan norma dalam berkomunikasi sosial, kita bakalan terjaga daripada pasal-pasal ini. Terus juga kita harus memastikan bahwa konten yang kita sebarkan itu benar. Jadi kalau misalnya sekarang, kalian gampang aja ngecek hoax atau enggaknya, kalian copy aja itu pesannya, langsung ke Google langsung keluar beritanya ini hoax atau fakta. Dan juga ada banyak sekali sekarang kayak media-media gitu yang memberitahukan bahwa ini hoax, ini fakta. Itu banyak banget. Jadi kuncinya adalah kalian harus tabayun, rajin membaca. Terus juga perhatikan perekam dan penyebaran konten yang melibatkan pihak lain, maka harus izin pihak tersebut. Terus juga kalian harus bertanggung jawab terhadap konten dengan menggunakan identitas yang sebenarnya. Nah, ini contoh pelanggaran UU ITE. Aku minum dulu ya. Ini ada Ferdian Paleka. Kalau yang masih ingat, dia ngeprank sembako, tapi dia berisi sampah ke banci dan disebarluaskan ke YouTube, dan itu tidak berperi kemanusiaan banget kan? Seberapa banyak sih uang dapat dari YouTube dibandingkan dari nilai sosial gitu? Dan ini nggak beretika banget. Kenapa? Karena dia ngasih sampah ke orang yang tidak mampu gitu. Dan ini nggak beretika banget. Nah, selanjutnya tuh ada privasi. Jadi privasi itu adalah klaim individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan kapan, bagaimana, sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Itu adalah privasi. Jadi kalau misalnya kalian IG kalian dikunci, ya itu hak kalian aja. Nah, data pribadi itu perlindungan data pribadi itu adalah ini belum ada perlindungannya sebenarnya. Tapi data pribadi itu diatur adalah data
seseorang tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Itu adalah data pribadi kalian. Terus juga pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Transaksi Informasi dan Elektronik, ayat 1-nya, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jadi jangan sampai kalian kayak ngambil punya orang lain tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Terus juga setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud dari ayat pertama dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan undang-undang ini. Dan ini biasanya kekayaan intelektual ini kalau misalnya kita melanggar, kerugiannya itu terserah dia aja buat ngitung kerugiannya. Dan hati-hati terhadap hak kekayaan intelektual. Juga ada dampaknya apa lagi? Dilarang merekam video atau mengambil gambar tanpa izin. Ini adalah merekam dan mengambil gambar saat perkuliahan secara ilegal. Itu oke. Terus dilarang mendistribusikan konten tanpa izin pemilik atau pembuat, menyebarkan video materi kuliahan tanpa izin dari dosen yang bersangkutan. Itu juga termasuk dalam pelanggaran kalau di sini. Terus ada dampaknya. Dampaknya itu dilarang menyebarkan isi pesan berisi informasi pribadi, menyebarkan screenshot pesan WhatsApp yang mengandung data pribadi itu nggak boleh. Terus dilarang menyebarkan foto atau video orang lain tanpa izin, menyebarkan screenshot perkuliahan online tanpa izin yang bersangkutan. Itu nggak boleh juga ternyata. Oke. Contoh pelanggaran privasi. Umumkan tunggakan pajak orang, YouTuber Medan jadi tersangka kasus UU ITE. Walaupun kalian niatnya baik kan, jadi ada yang nunggak pajak nih kalian sebarin. Terus, tapi itu tetap menjadi kasus UU ITE. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab atas pajak itu, penagihan pajak itu kan bukan adalah Dirjen Pajak. Jadi serahkan kepada pihak yang berwenang untuk hal ini. Nah, kalau misalnya komunikasi di Universitas Pertamina gimana caranya? Kalian bisa hubungi akademik lewat WhatsApp, terus juga kemahasiswaan lewat WhatsApp, terus juga ada lewat WhatsApp, dan juga email juga ada, keuangan ada, humas ada, information center ada. Cuman yang paling enak sih, kalian kalau mau hubungi kemahasiswaan lewat IG aja. Jadi ada namanya kemahasiswaan Universitas Pertamina. Jadi itu lebih cepat balasnya kalau menurut gue. Dan ini ada IG Universitas Pertamina, Twitternya, ada websitenya. Kalau kalian punya masalah di Universitas Pertamina, maka dapat dikomunikasikan pertama untuk permasalahan yang bersangkut personal, menurut kehidupan akademik, maka pertama kalian hubungi dosen wali. Ini udah pada dibagi dosen wali belum? Belum ya? Belum, Kak. Belum, Kak. Jadi kalian bakalan dikasih dosen wali, itu akan jadi dosen pendamping kalian sampai kalian lulus. Oke. Terus umumnya masalah dapat diselesaikan di program studi. Dosen, wali, dan prodi akan melakukan eskalasi kepada pihak terkait jika diperlukan. Misalnya dari mahasiswa, ke dosen wali, belum selesai maka ke prodi, kalau belum selesai ke fakultas, baru kalau misalnya belum selesai baru ke pimpinan UP. Jika ada aspirasi kalian, ada mahasiswa yang menghubungi pengurus AMPS dan dosen pembina kemahasiswaan, terus juga umumnya permasalahan dapat diselesaikan di program studi. Terus dosen wali akan melakukan eskalasi kepada pihak terkait jika diperlukan, sebagai contoh untuk pengurus himpunan AMPS, terus ke dosen pembina kemahasiswaan prodi, fakultas, baru ke pimpinan. Itu yang bisa aku sampaikan.